Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini admin akan berbagi video tutorial masih tentang MySAPK BKN tentang pengisian PDM ya. Kita login, kita klik pemutahiran data mandiri. Untuk video saat ini kita akan melanjutkan pengisian pada riwayat keluarga. Nah, di sini belum selesai ya. Kita langsung coba klik riwayat keluarga. Riwayat keluarga terdiri dari orang tua, pasangan, dan anak. Kita mulai dari data orang tua. Nah, untuk merubah datanya kita klik di titik 3 ini ya, kemudian klik ubah data. Selanjutnya kita akan melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama masukkan data, kemudian upload data pendukung, serta yang tahapan ketiga ringkasan pemeriksaan data kita ya. Oke, kita langsung saja ke langkah pertama, masukkan data. Yang pertama, status pekerjaan orang tua, bisa dipilih bukan PNS atau PNS, sesuaikan pekerjaannya. Kemudian nama orang tua, ayah, ini nama ayah ya. Kemudian di sini tanggal lahir. Tanggal lahir kita cari tahunnya. 1559, kemudian bulan November tanggal 11. Nah, ini kemudian jenis dokumen KTP. Selanjutnya kita masukkan nomor KTP-nya. Selanjutnya alamat ya. Sesuaikan dengan alamat di KTP. Setelah mengisi alamat, nomor HP bisa diisi atau dikosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian ini juga nomor telepon bisa diisi ataupun dikosongkan. Kemudian email silakan diisi atau dikosongkan saja, tidak apa-apa. Di sini jenis kelamin ya. Kalau ayah berarti laki-laki. Kemudian agama, kemudian ini status hidup. Ada pilihan hidup atau meninggal. Jika hidup kita pilih yang hidup. Kemudian status pernikahan, di sini menikah, cerai hidup, cerai mati, atau belum kawin. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan memasuki tahapan atau langkah kedua, upload data pendukung. Silakan upload dalam format PDF, maksimum ukuran file 1 MB. File harus jelas dan tidak blur. Ini file yang diupload ya. Upload file dokumen KK, ini opsional. Kemudian di sini yang kedua, upload file dokumen akta kelahiran anak, artinya akta kita sebagai PNS ya. Oke, di sini dokumen KK, kita cari filenya, kartu keluarga, kita klik open. Tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, artinya jika sudah tercentang ini sudah berhasil. Kemudian di sini upload file dokumen akta kelahiran. Nah, di sini sudah tercentang juga. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Kemudian kita ke langkah atau tahapan ketiga, ringkasan, untuk memeriksa kembali data yang sudah kita input tadi. Jika sudah merasa benar, kita klik
centang, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini update orang tua, pengusulan data riwayat orang tua berhasil dilakukan. Pengusulan riwayat ini dapat dilakukan lebih dari satu data. Klik tombol data riwayat orang tua sudah sesuai. Jika telah selesai menambahkan seluruh data, klik tombol tambah atau ubah jika ingin menambah atau merubah data kembali. Silakan isi untuk data ibu sama dengan contoh tadi kita mengisi data orang tua ayah. Tinggal disesuaikan saja. Kita kembali ke daftar riwayat. Kita akan melanjutkan pengisian data pasangan. Selanjutnya kita klik titik 3, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini sama tahapannya ada 3 tahapan. Yang pertama, masukkan data, kemudian upload berkas data pendukung, kemudian ringkasan. Kita ke tahapan pertama yaitu memasukkan data. Di sini kita pilih suami atau istri keberapa, kemudian status pernikahan, menikah, status pekerjaan pasangan, kemudian nama, selanjutnya tanggal lahir, bisa diisi, dicari sesuai dengan tanggal lahirnya. Selanjutnya jenis identitas, pilih KTP, kemudian masukkan NIK KTP-nya. Setelah kita memasukkan NIK KTP, kita pilih jenis kelamin. Karena istri ya, perempuan berarti pilih agama. Kemudian di sini status hidup, masih hidup. Selanjutnya di sini kita masukkan nomor karsu atau karis. Selanjutnya setelah memasukkan nomor karsu atau karis, kita masukkan alamat. Sesuaikan dengan KTP ya. Selanjutnya setelah memasukkan alamat, kita bisa memasukkan nomor HP atau nomor telepon serta email. Selanjutnya kita ke akta menikah. Lihat di buku nikah, akta nikah ya. Nomor aktanya berapa. Selanjutnya setelah mengisi akta menikah, di sini tanggal menikah ya. Masukkan tanggal menikahnya, kapan, kemudian pilih bulan, kemudian tanggal. Setelah semuanya terisi, data-datanya dari atas, kita klik lanjutkan. Nah, di sini pada langkah kedua kita upload data pendukung. Silakan upload dalam format PDF, maksimum ukuran file 1 MB. File harus jelas dan tidak blur. Kita klik upload. Sudah tercentang ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini ke tahapan ketiga, ringkasan untuk memeriksa kembali data-data yang sudah kita input tadi. Jika sudah benar, kita centang, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kita klik kirim.
Kemudian di sini update pasangan, pengusulan perubahan data riwayat pasangan berhasil dilakukan. Jika ingin melihat historinya, di sini ya. Yang tadi data keluarga orang tua, kemudian pasangan, kita akan melanjutkan ke data anak. Kembali lagi ke data riwayat keluarga, kemudian kita pilih anak. Di sini kita akan memperbaharui data untuk data anak pertama. Sama, ada 3 tahapan. Yang pertama kita memasukkan data, kemudian upload data pendukung, nomor 2, nomor 3 ringkasan. Pilih orang tua ya, berarti ibu kandung, kemudian status anak, kandung, status pekerjaan anak, bukan PNS, nama anak. Nah, ini salah ya, kita perbaiki. Itu yang dari sistem. Kemudian tanggal lahir anak, tanggal, jenis kelamin, kemudian dokumen, bisa KTP atau KIA. Kemudian nomor dokumen, bisa dimasukkan NIK yang tertera pada kartu keluarga jika tidak ada KTP. Setelah kita input NIK-nya, kemudian alamat, kemudian nomor HP dan nomor telepon, selanjutnya email, dan agama, status hidup atau meninggal. Selanjutnya di sini akta kelahiran. Silakan masukkan nomor akta kelahirannya. Setelah kita input akta kelahirannya, nomor akta kelahirannya, di sini kita ke status pernikahan. Bisa dipilih menikah, cara hidup, atau belum kawin. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Untuk tahapan kedua yaitu kita upload data pendukung. Silakan upload dalam format PDF. Maksimum ukuran file 1 MB, file harus jelas dan tidak blur. Kita upload akta kelahiran anak. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini jika sudah benar-benar yakin, kita bisa pilih centang, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini pengusulan perubahan data riwayat anak berhasil dilakukan. Pengusulan di riwayat ini dapat dilakukan lebih dari 1 data. Klik tombol data riwayat anak sudah sesuai jika telah selesai menambahkan seluruh data. Klik tombol tambah atau ubah jika ingin menambah atau merubah data kembali. Kita kembali ke data riwayat. Saya akan menambahkan data anak kedua ya. Karena di sini belum ada. Kita klik tambah baru. Untuk pengisian datanya sama dengan halnya tadi pengisian data anak pertama ya. Jika sudah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan ke tahap kedua yaitu upload data pendukung. Kita coba upload ya. Kita kelahiran. Sudah berhasil, kita klik lanjutkan. Di sini ada ke tahap ketiga yaitu ringkasan untuk memeriksa kembali data tersebut. Jika terasa sudah benar, kita klik centang, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kita klik kirim. Nah, di sini juga ada pemberitahuan ya. Untuk melihat histori,
Nah, ini history, data keluarga, data pasangan, dan data anak. Selanjutnya, agar datanya di sini berubah selesai dan menjadi hijau ya, kita klik kembali pada riwayat keluarga. Kemudian di sini kita klik data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai. Apakah data Anda sudah lengkap untuk riwayat ini? Kita klik iya. Kemudian kita sekali lagi ke data pasangan, kita klik juga data riwayat keluarga atau pasangan sudah sesuai. Kita klik iya. Selanjutnya kita klik ke data anak. Kemudian kita klik iya. Nah, di sini sudah selesai ya. Artinya data keluarga sudah selesai di input. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini saja video yang dapat kami bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.